Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Kali ini kita akan membahas kasus dingin Louisa Dunn yang sudah terkubur hampir 60 tahun. Louisa Jane Jarrett lahir pada tahun 1892 di Barton Regis, Gloucestershire, Inggris. Louisa menikah dengan Edwin Parker, seorang anggota Dewan Kota, dan dikaruniai dua orang anak perempuan, Edna dan Iris. Edwin meninggal pada tahun 1945. 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1952, Louisa menikah lagi dengan John Dunn, yang bekerja sebagai penjaga malam. Namun pada tahun 1961, John juga meninggal dunia dan Louisa tidak menikah lagi hingga akhir hidupnya. Louisa memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan para tetangga di lingkungannya di Easton, Bristol. Dunia Louisa hanya terbatas di lingkungan Easton. Lingkungan Easton masih ada hingga saat ini, yang dihuni oleh keluarga, profesional muda dan para pensiunan. Louisa yang bertubuh mungil dan rapuh, digambarkan oleh tetangga sebagai orang yang sangat memperhatikan keamanan rumahnya. Pada tanggal 28 Juni tahun 1967, seorang tetangga bernama V. Allen yang curiga melihat jendela rumah Louisa terbuka, namun Louisa tidak terlihat keluar rumah. V. Allen mengecek dan menemukan Louisa terbaring tak bernyawa di lantai ruang tamu rumahnya. Awalnya V. Allen mengira Louisa terkena serangan jantung, namun saat diraba tubuhnya sudah sedingin es. Saat itu Louisa berumur 75 tahun, tampak jelas adanya bukti dan tanda-tanda Louisa dilecehkan terlebih dahulu, sebelum dihilangkan nyawanya dengan cara dicekik sebuah syal. Ada luka memar di leher, pendarahan di mata dan luka pada bagian pribadi tubuhnya. Tercatat pada dokumen kepolisian bahwa kematian Louisa disebabkan oleh pencekikan dan asfiksia, karena tekanan sebuah tangan pada mulut. Asfiksia adalah kondisi serius di tubuh ketika tubuh kehilangan suplai oksigen, dan karbon dioksida tidak dapat keluar dari tubuh. Louisa diperkirakan meninggal antara tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juni tahun 1967. Di jendela belakang rumah Louisa ditemukan sidik jari parsial, yaitu sebagian telapak tangan hingga pangkal jari kelingking. Pada saat itu polisi melakukan penyelidikan besar-besaran dengan mengumpulkan hampir 20.000 sidik jari pria dan anak laki-laki. Penyelidikan sidik jari ini menjadi sejarah penyelidikan sidik jari terbesar sepanjang sejarah kepolisian di Inggris bahkan di seluruh dunia. Kepolisian juga melakukan kunjungan pemeriksaan lebih dari 8.000 kali dari rumah ke rumah, mengumpulkan 1.300 pernyataan, namun tetap saja polisi tidak menemukan kecocokan sama sekali dengan sidik jari yang ditemukan pada TKP. Jejak cairan juga ditemukan pada rok Louisa, namun teknologi kala itu belum mampu menganalisa pemilik cairan tersebut. Bertahun-tahun kasus ini diselidiki dan diperiksa, hingga menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Namun beruntungnya di negara itu semua kesaksian dicatat dan bukti tetap disimpan di kantor kepolisian. Pada tahun 2009 dan tahun 2014, penyelidikan ulang pada kasus ini sempat dilakukan, namun dengan lingkup terbatas. Hingga kemudian pada tahun 2023, atau 58 tahun kemudian, kasus dingin ini kembali dibuka oleh kepolisian Avon dan Somerset, yang dipimpin oleh Inspektur Detektif Dave Marchand dan petugas peninjau kejahatan bernama Joanna Smith. Mereka berdua memutuskan mengirimkan barang bukti untuk dilakukan uji forensik. Barang bukti tersebut diantaranya puntung rokok, rok dan celana dalam yang dikenakan Louisa pada malam kejadian, yang di dalamnya terkandung jejak sperma si pelaku. Meski jejak tersebut sudah hancur dan tidak dapat dicek kembali, namun fakta bahwa data jejak sperma tersebut sudah dikumpulkan sejak awal penyelidikan memberikan secercah harapan. Andrew Parry, seorang ilmuwan yang bekerja pada perusahaan pelayanan uji forensik yang dipercaya kepolisian untuk menguji bukti-bukti pada kasus ini, mengatakan bahwa terdapat banyak sel sperma pada bagian belakang rok dan rambut Louisa, yang menghasilkan profil DNA lengkap dari tersangka. Saat profil dimasukkan ke dalam sistem kepolisian, profil tersebut merujuk pada sebuah nama yang pernah terlibat dalam kejahatan pada tahun 2012, namun tidak menghasilkan tuntutan, yaitu Rylan Hadley. Di tahun itu sidik jari dan DNA Rylan Hadley telah diambil dan disimpan di dalam sistem, namun tidak dengan sidik telapak tangannya dengan alasan tersangka memiliki radang sendi.
Penyelidikan segera dilanjutkan dengan mengambil sampel DNA Raylan Hadley. Sampel yang diambil dari bagian dalam pipi tersebut menghasilkan kecocokan 1:1 miliar, yang berarti DNA tersebut adalah DNA Raylan Hadley 1 miliar kali lebih mungkin daripada DNA orang lain. Siapakah Raylan Hadley? Raylan Hadley lahir di Hindia Barat pada bulan September tahun 1932. Pada tahun 1952 Raylan berimigrasi ke Britania Raya dan menetap di Bristol, menikah dan memiliki 3 orang anak. Setelah pembunuhan Louisa pada tahun 1967, Raylan membawa keluarganya pindah di Ipswich, sehingga polisi kala itu tidak bisa memeriksa Raylan karena daerah itu berada di luar perimeter pencarian awal tersangka. Raylan bekerja sebagai masinis kereta api. Pekerjaan ini dia tekuni sambil melakukan serangkaian kejahatan yaitu perampokan dengan kekerasan dan pembunuhan. Raylan mengaku di antara tahun 1973 sampai dengan 1978 dia telah melakukan 10 perampokan di sekitar Ipswich, 2 diantaranya disertai pembunuhan dan pemerkosaan pada wanita lanjut usia. Kala itu di tahun 1977 Raylan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun dia mengajukan banding dan berhasil mengubah hukuman menjadi 7 tahun saja dengan pembelaan dia melakukan kejahatan karena frustasi seksual akibat memiliki istri yang ambisius dan suka menuntut. Dari hukuman 7 tahun itu Raylan Hadley hanya menjalani sekitar 2 tahun saja. Berikut adalah cuplikan video bodycam petugas kepolisian saat penangkapan Raylan Hadley di dapur rumahnya pada bulan November tahun 2024. Good morning, hello, I'm from the police. What's it? I'm a detective. May I come in, please? No, you can't come now. I'm just coming now. Where you want to come in for? I'll explain because it's a bit sensitive, so we'd like to come in and speak to you properly, please. So can we just come in and get you seated in a chair? Thank you very much. Mr. Headley, yes? Eh? Mr. Headley? Yeah. Raylan Hadley, lovely. I'm here today because I'm arresting you Yeah. on suspicion of the rape and murder Yeah. of Louisa Dunn, which happened in Bristol in June 1967. Yeah. The reason I'm arresting you Yeah. is because the police have investigative material that indicates you are responsible for that rape and murder of Mrs. Dunn, Yeah. which happened at Britannia Road in Easton, Bristol, June 1967. Yeah. You do not have to say anything, but it may harm your defence if you don't mention when questioned something that you later rely in court. Yeah. Anything you do say may be given in evidence. Yeah. I need to do this. Wait. Dalam kasus Louisa Dunn, Raylan Hadley ditangkap di dapur rumahnya dalam usia 92 tahun. Pada saat ditangkap, diinterogasi, maupun pada saat sidang berlangsung, Raylan tetap tidak mengakui perbuatannya pada Louisa. Namun bukti-bukti yang ada memberatkan dan merujuk pada Raylan Hadley. Sidang dimulai pada tanggal 16 Juni tahun 2025, Crown Prosecution Service, CPS, atau badan independen di Inggris dan Wales, yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus pidana, menyatakan bahwa semua saksi dalam kasus ini telah meninggal dunia dan hanya menyisakan 1 orang saja selama hampir 6 dekade sejak kejahatan tersebut dilakukan. Tetapi pernyataan-pernyataan saksi-saksi lama dibacakan di pengadilan sebagai bagian dari persidangan. CPS menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan Raylan Hadley juga dipertimbangkan selama persidangan. Meskipun putusan-putusan sebelumnya tidak secara otomatis dapat diterima di pengadilan Inggris, CPS menyatakan bahwa kesamaan antara pembunuhan dan pemerkosaan Louisa Dunn dengan 2 putusan Hadley sebelumnya terlalu besar untuk diabaikan. Menurut Hakim Derek Sweeting, Raylan Hadley telah melakukan kejahatan secara brutal dan kejam pada wanita yang tinggal sendirian dengan kondisi yang sudah rentan untuk melakukan pembelaan. Raylan dikatakan mengeksploitasi kerentanan itu sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sifat ini dinilai hakim sebagai tindakan pengabaian total terhadap kehidupan dan martabat manusia. Atas kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut pada tanggal 1 Juli tahun 2025, Hakim Derek Sweeting menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah Raylan menjalani minimal 20 tahun masa kurungan tahanan. Namun mengingat usia Raylan yang sudah senja hukuman ini berarti ia tidak akan pernah dibebaskan, atau dia akan meninggal di dalam penjara. Raylan Hadley diyakini sebagai orang tertua yang pernah dihukum karena pembunuhan di Inggris. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Setiap bukti telah berbicara, setiap pertanyaan telah terjawab. Kejahatan apapun tidak akan pernah bisa benar-benar disembunyikan.
Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.